Kita masuk di dalam mandat pendelegasian Allah. Nah. Kemarin masih ingat ya, yang pertama itu adalah mandatnya kepada Adam dan Hawa. Nah, saya nggak perlu jelaskan lagi ya, karena Jumat sudah. Yang kedua, mandat pendelegasian Allah kepada Nuh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperingatkan orang-orang supaya bertobat ya. Bertobat. Saya tidak perlu bahas, tadi sudah dibahas kan? Ya. Nah, itu soalnya ini hanya garis besarnya aja di misi. Kalian sudah dapat di PL. Yang ketiga, mandat pendelegasian Allah kepada Abraham. Adam sudah. Nah, Abraham apa? Oh bukan, itu janji kepada Abraham. Kalau ini mandatnya. Nah, disuruh keluar dari tanah. Nah, ini Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Itu ya. Jadi Abraham dipanggil dengan tujuan untuk apa? Meninggalkan tanah kelahirannya. Mengapa utusan-utusan Allah itu harus meninggalkan tanah kelahirannya? Karena kalau kita terus-terusan di tempat tanah kelahiran kita itu yang pertama itu akan masih terikat dengan adanya kebiasaan-kebiasaan di tempat, di kampung. Khususnya adalah kebiasaan adat istiadat. Sehingga apa? Pengetahuan kita itu nggak bisa luas. Tapi kalau kita keluar, kita tinggalkan tanah kelahiran kita, bahkan juga kita tinggalkan orang tua kita, bukan berarti kita tinggalkan apa ya, tapi kita tetap ada hubungan dengan orang tua. Ya, karena apa? Orang tua itu tetap mengajarkan kepada kita itu adat. Nah, itu. Jadi makanya Tuhan ingin supaya kita itu benar-benar putus hubungan, bukan putus hubungan artinya kita tuh melupakan segala-galanya, tidak. Kita tetap mengingat tanah kelahiran kita. Kita tetap pulang untuk menjadi saksi, ya. Nah, maksudnya kita benar-benar supaya kita tuh putus hubungan dengan adat istiadat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Nah, itu. Nah, yang kedua, kita meninggalkan orang tua kita dengan tujuan supaya apa? Nah, kalau kita dekat kepada orang tua kita terus, lama-lama apa yang orang tua ajarkan, adat yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita ikuti. Nah, itulah sebabnya kita itu dibawa oleh Tuhan, dipisahkan untuk sementara. Seperti kalian ya, di tempat ini dipisahkan untuk sementara, supaya nanti kalau kalian sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kalian pulang, kalian beritakan di tempat kalian sendiri. Itu tujuannya, ya. Jadi Abraham dipanggil untuk juga menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Inilah mandat pendelegasian Allah di dalam PL. Di dalam PL, ya. Ini. Jadi kita tahu sejarahnya misi dunia itu diawali dari Abraham. Dari Abraham lewat keturunannya siapa? Ya, Yakub yang punya anak 12 sehingga menjadi 12
suku, itulah ya. Jadi harus ingat sejarah misi itu harus ingat ya. Ini saya ini sejarah misinya itu hanya saya kasih garis besarnya, nggak mendetail. Kalau mendetail nanti kalian puyeng, pusing ya. Oke. Kita masuk di dalam PB sekarang. Perjanjian baru. Pendelegasian di dalam PB kita melihat pendelegasian Yesus. Nah, kita lihat. Catat baik-baik. Pendelegasian Yesus ini merupakan suatu persiapan atau untuk mempersiapkan murid-murid ya. Mempersiapkan murid-murid untuk melanjutkan misi dari Allah. Ingat, pendelegasian Yesus untuk mempersiapkan dan melatih, artinya mentor. Kalau mentor itu adalah diperhatikan, mentor itu diperhatikan ya. Jadi kalau di buku ini dikatakan bahwa Yesus itu datang ke dunia mengawali pelayanannya dengan cara mementor, artinya memperhatikan, mementor, mengajar, itu masuk di situ semua, dan mempersiapkan. Ya, mengajar itu masuk di dalam melatih segala ya. Mempersiapkan murid-murid untuk melanjutkan misinya. Maksudnya adalah misi Allah. Misi Allah itu apa? Amanat agung Allah. Jadi inilah misi Yesus itu mentor, melatih, mengajar, dan mempersiapkan murid-muridnya untuk melakukan tugas A3, amanat agung Allah. Inilah kalau disingkat itu ini. Jadi ini. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia mempercayakan kepada murid-muridnya melakukan tugas yang disebut amanat agung. Nah, ya kan? Ini tugas pertama Yesus. Begitu datang, ingat, dia mencari kan, mencari orang, pergi mencari orang kan, akhirnya dapat murid kan. Lah ini pendelegasiannya itu ini. Nah, baru yang kedua, bahwa sebelum dia pergi naik ke surga, dia sudah apa? Ya, betul. Ya, Yesus memberikan kepercayaan, tanggung jawab.
memberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjalankan A3 ini. Inilah pendelegasian Yesus. Setelah dipersiapkan seperti kalian kan? Kalian di tempat ini apa? Di mentor. Yang mentor kalian itu siapa? Yang mentor kalian itu adalah kalau di sini adalah Ko Erik, ya, termasuk saya. Tapi saya kan cuma sebentar. Agustus saya sudah di Ensuna. Kalau sudah di Ensuna kan paling ketemu sebulan sekali dengan saya. Ya, saya kan ketemu sebulan sekali. Kalau sudah nanti ngajar, paling seminggu. Habis itu balik lagi. Udah. Nah, jadi terus dosen-dosen itu termasuk mentor-mentor kalian semuanya. Walaupun dosen-dosen itu mengajar lewat ini ya, Zoom. Nah, itu tetap mereka itu mengajar itu sambil mengajar, sambil melihat kalian. Gitu, ya, di mentor kalian itu. Nah, inilah. Jadi cara yang dilakukan di BISOM ini adalah caranya sama dengan pendelegasian dari Yesus. Nah, makanya kalian di tempat ini serius. Kalian di tempat ini benar-benar belajar. Nah, pada saat hari Jumat pelayanan dengan setia, pelayanan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya nantinya kalau benar-benar kalian terjun di lapangan, apalagi kalau sudah lulus di wisuda, habis di wisuda terus langsung merintis, supaya apa? Hasilnya itu benar-benar luar biasa. Itu saya mengharapkan ya, bahwa 5 orang yang ada di tempat ini benar-benar nanti ini ya, jangan sombong. Satu hal saya peringatkan, jangan sombong, itu aja. Benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah pendelegasiannya. Nah, kita masuk lagi. Nah, sebelum mereka melakukan A3, masih ingat pelajaran yang awal-awal bahwa Yesus tidak biarkan mereka untuk pergi dengan tangan kosong ya, tetapi diberi apa? Kuasa dan tenaga yang daripada Tuhan. Terus selain itu diberi penolong yaitu Roh Kudus, dan janji Tuhan juga menyertai kita sampai akhir zaman. Makanya jangan takut. Yang kata takut di sini tuh bukan hanya takut di dalam pelayanan saja. Sendirian pun juga kita jangan takut, ya. Nah, ini saya bukan nyindir ya, saya kasih tahu mereka semuanya. Jadi harus belajar dimanapun kita berada, ya. Ini ada rencana Tuhan yang indah ya. Kalau Desi harus belajar karena Tuhan tahu Desi itu takut. Jadi belajar, bukan hanya Desi saja, semuanya harus belajar. Jangan takut. Ini ya. Jadi ingat pendelegasian Yesus. Dan kita melihat lagi selain pendelegasian Yesus, pendelegasiannya siapa lagi di dalam PL itu? Kalau di dalam PL siapa lagi contohnya selain Yesus? PB. Sorry, ya Paulus. Karena yang
Nah, kita lihat pendelegasiannya Paulus. Pendelegasiannya Paulus itu apa? Yang pertama, dia mencari atau menjangkau semua orang sebanyak mungkin, ya sebanyak mungkin. Nah, dengan adanya dia penjangkauan sebanyak orang, dia dapat mereka dijadikan apa? Mereka dijadikan murid atau dijadikan anak rohaninya. Dijadikan anak rohaninya untuk apa? Untuk dia mendapat tugas dan tanggung jawab atas A3. Nah, ini pendelegasiannya dari Paulus. Ini ya. Catat. Dan kita lihat kita masuk di dalam perumpamaan Yesus tentang pendelegasian. Kita masuk di dalam perumpamaan Yesus. Perumpamaan Yesus tentang pendelegasian. Nah, kita akan melihat yang pertama. Kita lihat khususnya di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Nggak perlu dibaca. Ya. Di situ berbicara mengenai tentang apa? Talenta. Betul. Berbicara mengenai talenta. Waktu ada seorang yang mendapatkan berapa talenta? Ada yang 5 talenta, 2 talenta, ada yang 1. Nah, di situ artinya apa? Artinya pendelegasian itu adalah merupakan satu kepercayaan. Nah, ya. Jadi Yesus itu tujuan Yesus untuk pendelegasian ini adalah yang pertama memberikan kepercayaan. Kepercayaan yang Yesus berikan itu tidak asal-asalan. Yesus melihat apa? Kemampuan seseorang. Kalau orang itu mampu dan karunia atau talentanya itu dia bisa banyak, ya kan? Kita bisa mendapatkan karunia dan talenta itu banyak. Itu karena apa? Dari setia, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Jadi kalau mau dipercayakan 5 talenta, harus belajar dari yang terkecil dulu.
Itulah sebabnya sistem khususnya dari gereja Pentakosta, termasuk Betel ini masuk Pentakosta. Itu para hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan, sebelum dilantik menjadi pendeta-pendeta, harus belajar bukan hanya di mimbar saja, tapi dari pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan seharian itulah. Makanya di praktek itulah kita harus tahan mental. Kalau kena hamba Tuhannya cerewet, hamba Tuhannya apa, ya itu udah tahan. Itu ya. Tapi ya istilahnya hamba Tuhannya juga jangan kelewatan, itu aja juga. Nah, ini ya. Jadi pendelegasian Yesus itu memberikan kepercayaan kepada seseorang. Dan kepercayaan yang diberikan kepada Tuhan itu melihat kemampuan seseorang. Jadi Tuhan memberikan kita kepercayaan itu tidak main-main. Tuhan melihat kemampuan kita. Seperti ini, ada yang dapat 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Itu ya. Kepercayaan diberikan melihat kemampuan seseorang. Ini, itu yang pertama. Nah, kalau misalnya contohnya, saudara diberi Tuhan talenta dan karunia di dalam WL dan singer, ya, kembangkan itu, jadilah singer, jadilah WL yang profesional, jangan asal-asalan. Nah ini ya, kalau saya lihat Desi ini karunianya itu WL singer. Saya lihat dari situ Desi. Ya, itu. Nah, dari situ. Makanya kembangkan baik-baik. Ya. Nanti di pelayanan itu kembangkan. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan kasih kepercayaan saya di dalam WL dan singer. Nah, di situ setia, Tuhan akan tambahkan lagi. Nah, misalnya Tuhan tambahkan lagi ya, nanti Desi bisa menciptakan lagu. Nah, itu kalau Tuhan izinkan. Nah, tapi lagunya lagu rohani ya. Nah, ini itu. Nah ya, nah dan Tuhan bisa pakai Desi lewat apa? Ini contoh ya. Misalnya lewat KKR pujian dan penyembahan. Itu bisa juga. Seperti yang saya adakan, yang saya pernah katakan, saya di daerah Patok saya bikin Dayak Bermazmur. Itu banyak puji-pujiannya. Itu. Nah, walaupun saya nggak bisa nyanyi, tapi saya gerakan anak-anak muda yang saya pilih, yang karunianya pujian penyembahan. Itu saya tampilkan mereka. Itu ya. Nah ini ya. Jadi kalau mau diberi kepercayaan yang besar, mendapat satu kemampuan yang ekstra, ya kan? Kalau kita mendapat kepercayaan yang besar berarti harus ada kemampuan yang ekstra. Nah, itu harus setia dari perkara yang kecil, yang dibawa dulu. Nah, makanya saya latih kalian untuk apa? Disiplin. Nah, nanti sore mulai lihat. Sebelum saya masuk, persiapkan semuanya. Kalau nanti malam nggak perlu pakai rekaman.
Kan kita bahas itu. Nah, ya bahas ujian. Nah, itu ya. Ini. Yang kedua, kita akan melihat yang kedua adalah pendelegasian mempertimbangkan kemampuan orang yang menerima tugas dan tanggung jawab. Nah, mempertimbangkan kemampuan. Mempertimbangkan kemampuan. Jadi di sini artinya Tuhan itu tahu kemampuan kita. Dan Tuhan itu tahu kekurangan dan kelemahan kita. Namanya manusia itu tetap ada kekurangan. Nah, sedangkan Musa aja juga ada kekurangannya. Kekurangan Musa apa? Padahal di dalam Alkitab dikatakan Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Selembut-lembutnya Musa tetap bisa marah pada waktu apa? Memukul batu. Padahal batu itu harus dipukul 1 kali. Ya kan? Tapi Musa berapa kali? Sampai 3 kali karena dia emosi, dia marah. Nah ini. Jadi kita Tuhan itu mempertimbangkan akan kemampuan seseorang. Jadi kalau istilahnya ada yang jadi gembala, jemaatnya sampai ratusan. Ada yang menjadi gembala, jemaatnya cuma puluhan. Nah, itu karena apa? Tuhan tahu akan kemampuan kita. Jadi kita nggak usah apa? Iri dengan yang lain-lain. Dan juga kita tidak perlu apa? Minder. Misalnya ada kawan kita ya. Wah, si ini, si A. Jemaatnya banyak aku kok jemaatku cuma 100 kurang. Dia 100 lebih, hampir 500 misalnya. Kita nggak perlu minder. Di hadapan Tuhan, jemaat 1000 lebih sama jemaat 100, jemaat 500, jemaat hanya 100 kurang. Di hadapan Tuhan itu sama. Jadi ingat, jangan minder dan jangan malu. Ada porsinya masing-masing. Ingat talenta. Ada yang dapat 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kita bersyukur. Yang penting Tuhan masih pakai kita. Nah itu ya. Jadi sekali lagi saya katakan nanti di pelayanan tidak usah minder dan malu dengan teman-teman kita. Itu. Ya. Jangan. Kalau mereka yang misalnya mereka yang jemaatnya banyak, kita yang ini, mereka sombong-sombong, silakan aja biar dijatuhkan sama Tuhan. Ya kan? mereka mau sombong biarin aja. Nah itu. Jadi ingat, mau tanya ya silakan. Pakai mic lah. Bagaimana ya Bu, mau lihat karunia kita ya Bu? Oh, kalau mau melihat karunia kita, nah sekarang kamu lihat, kamu di dalam pujian nyanyi itu bisa nggak, mampu nggak? Mampu, ya berarti kembangkan itu. Nah, kembangkan. Nah, sekarang untuk musik, kalau untuk musik saya masih belum bisa melihat. Dari kalian saya masih belum bisa melihat kalau musik. Terus terang saya belum bisa. Kalau untuk nyanyi saya sudah tahu. Siapa talentanya nyanyi, siapa saya udah tahu saya, ya. Ya, kamu kok masih kira-kira. Sekarang kamu tes diri kamu. Musik bagaimana? Kamu selama belajar gitar itu bagaimana? Bisa. Nah,
Nah kalau memang sudah merasa mampu dan merasa bisa, sudah kembangkan, kembangkan itu aja. Heeh. Nah, setidak-tidaknya tuh gini, kalian semuanya tuh memang harus bisa main gitar, ya. Heeh. Karena kalian di pelayanan nanti kalau belum ada jemaat, ya kan? Siapa yang mau main gitar? Enggak ada. Waktu itu saya berintis pun juga waktu itu sudah asal-asalan aja saya main gitar. Nah, benar, saya berani kalau di kampung-kampung kalau di apa, karena apa? Dasarnya saya sudah ada. Saya sampai sekarang tuh hafal kunci-kunci. Saya bisa main. Oh, pasangannya kunci G itu pakai A. Udah sama D dan sebagainya itu bisa. 3 kunci itu aja. Entah masuknya kurang tepat apa masa bodoh. Nah, terus terang. Bahkan bahkan terus terang aja waktu di kepulauan Riau, saya main gitar, orang bilang katanya, "Waduh, tante itu hebat ya, main gitar bisa mimpin pujian." Lah waktu itu belum ada pelayan. Belum ada pelayan Tuhan yang dari jemaat belum ada yang bisa mimpin pujian, ya saya semuanya. Mau nggak mau, baru saya bina, saya apa, baru nanti ada. Nah, mereka bilang hebat, saya ketawa aja. Kalau soal, terus terang kalau saya dibilang soal musik, itu saya ketawa aja. Karena sebetulnya saya itu nggak bisa. Tapi mereka itu apa? Ya mungkin nggak tahu ya, saya nggak tahu juga mungkin mujizat Tuhan terjadi. Pada saat mulai pujian saya main gitar, mungkin tangan saya dituntun dengan malaikat Tuhan sehingga bisa, saya nggak tahu juga kan, kita nggak tahu kita, sehingga apa, mereka bilang, wah memang suasananya, saya lihat suasananya memang benar-benar hadirat Allah ada pada saat ini. Nah, saya nggak tahu juga, kan Tuhan tidak akan mempermalukan kita, ya kan. Nah itu nekat aja saya. Ah, iya, nekat aja saya, hanya 3 kunci itu aja yang saya pakai. Ah, ah, itu ya. Tapi, nah, waktu waktu saya melayani, saya nggak tahu kalau teman saya itu dari satu pulau datang. Nah, pas saya tahunya itu apa? Tahunya saya itu pas waktu saya naik mimbar. Nah, saya lihat dia duduk di belakang. Kenapa dia baru baru datang nggak laporan sama saya? Kalau dia datang laporan sama saya, dia pandai gitar. Saya kasih dia main gitar. Begitu selesai ibadah, nekat kamu ya main gitar, ya habis mau gimana? Saya bilang gitu. Nah, kenapa datang nggak mau kasih tahu? Habis aku datang sudah berdoa. Ya nggak apa-apa lah, saya bilang. Waktu berdoa jalan pelan-pelan lah bisikin saya, aku datang, gitulah. Ya udah. Saya tanya, tapi gimana ibadahnya? Kacau nggak? Nggak kacau kan? Nggak kacau. Cuma aku tahu tuh salah itu aku tahu gitarnya itu. Yalah, yang penting jemaat nggak tahu kok. Aku dibilang canggih kok. Aku dibilang hebat kok sama jemaat. Ya, jemaat tak bilang, wih, tante ini hebat ya. Kalau kalangan Pantekosta kan panggilnya pendeta tante. Nah, ya dia bilang, tante ini hebat ya. Waduh, ya terserah lah kok. Sudahlah. Nah, itu ya. Jadi ingat, makanya kita itu kalau mau jadi hamba Tuhan, kita itu harus seperti Yesus karakternya. Jangan mau seperti Musa. Musa manusia ada kekurangannya sampai dia nggak masuk di tanah perjanjian. Mau seperti Daud. Memang Daud itu hubungan dengan Tuhan bagus. Tapi Daud juga pernah jatuh berzina dengan Batseba, ya kan? Semua enggak ada. Itulah sebabnya kita harus seperti Yesus. Kita hanya belajar. Paulus itu cara
PI-nya gimana kita ambil. Petrus itu cara PI-nya bagaimana kita ambil. Ya itu. Ada yang tanya ya? Tadi enggak ada. Udah ya saya teruskan lagi ya. Jadi ingat yang kedua pendelegasiannya itu mempertimbangkan kemampuan yang ada. Nah, jadi sekali lagi kemampuan kita itu berbeda-beda. Apa yang Tuhan sudah berikan kita lakukan dengan setia. Kita nggak perlu pandang kawan-kawan kita mau jemaatnya berapa lebih dari kita, itu nggak usah. Kalau kita pandang itu apa? Iblis nanti masuk di dalam pikiran. Oh iya ya, berarti aku nggak berhasil ini ya pelayananku ya gini-gini. Nah malah apa? Kita kacau melayaninya Tuhan. Cuek aja, biarin aja. Syukurin aja. Tuhan kasih jemaat 50, 70, bersyukur aja kita layani. Ya, itu. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, pendelegasian menurut pertanggungjawaban dari yang menerima. Dituntut adanya tanggung jawab. Nah, contohnya karena Tuhan memberikan contoh 5 talenta ya. Ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Nah, di sini contohnya apa? Bertanggung jawab. Kita melihat contoh yang diberikan 1 talenta. Nah, begitu dia dikasih 1 talenta, dia apa? Dia takut, ya kan? Takut untuk mengembangkan sehingga apa? Disimpan saja. Nah, artinya kalau tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak kembangkan di hadapan Tuhan, salah. Itulah sebabnya kembangkanlah talenta dan karunia saudara. Nih, itu nanti ada tes. Kalau mau tes karunia itu ada. Nah, karunia kita itu apa? Itu ada tes karunia. Mau? Nah, itu ya. Jadi istilahnya yang penting di sini pendelegasian itu ingat kepercayaan, terus kemampuan, terus mempertimbangkan dan tanggung jawab. Ini harus ada di dalam diri kita. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Yang keempat dikatakan tugas pendelegasian yang dilakukan dengan baik akan diikuti dengan pemberian tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, jadi tanggung jawab itu artinya akan membawa kepada kita keberhasilan. Kita bertanggung jawab perkara yang kecil, kita akan tanggung jawab yang besar. Nah, itu artinya. Berarti yang keempat itu apa? Mengembangkan talenta dan karunia. Mengembangkan talenta dan karunia. Bertanggung jawab atas talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan. Nah, ini. Cuma saya belum lihat dari kelima ya. Ini karunia untuk berkhotbah itu siapa di antara kalian belum nampak Mas Ian? Belum nampak. Ya. Nah, jadi makanya kembangkan juga. Ya kan? Jangan hanya kalian kembangkan cuma apa?
musik, belajar gitar, terus yang kalian kembangkan juga nyanyi. Bukan, belajarlah semuanya. Semuanya itu kita pelajari. Berkhotbah pun juga belajar renungan itu benar-benar kita tuh belajar menggali firman Tuhan. Itu. Nah, kalau kita hanya apa? Masalahnya saya lihat ya, saya bukan mengkritik, bukan apa. Saya hanya kasih masukan saudara supaya saudara semuanya bangkit gitu ya. Jadi yang saya lihat kalian itu yang tekun itu hanya apa? Di dalam pujian, nyanyi. Selain nyanyi apa? Gitar. Itu yang saya nampak. Itu yang ditekuni. Tapi untuk berkhotbah, untuk itu saya lihat belum. Nah, mulai saat ini belajarlah untuk apa? Berkhotbah. Berkhotbah pada saat teduh pagi itu. Nah, gali firman Tuhan yang sedalam-dalamnya, minta hikmat sama Tuhan, ya. Jadi saudara keluar dari sini nanti, saudara sudah khotbah di Komuda itu sudah istilahnya sudah mantap gitulah, setidak-tidaknya. Terus khotbah di kaum wanita ya, khususnya yang wanita-wanita. Terus khotbah di kaum bapak yang laki-laki ini. Nah, itulah setidak-tidaknya, ya kan? Yuni belum dikasih ya untuk khotbah di Komuda. Oh, minggu ini. Nah, kesempatan itulah gali yang sungguh-sungguh. Nah, sayang Desi, kalau enggak Desi ini. Aduh, Desi. Nah, sudahlah, ini merupakan satu pelajaran sama Desi ya. Nanti kalau sudah Desi bertobat, Desi diutus lagi di satu gereja, Desi ini ya belajar. Hah? Nah, jadi itu ya. Jadi kembangkan ya. Jadi saya minta yang saudara kembangkan itu bukan hanya nyanyian ya, menyanyi terus musik, tapi khotbah itu juga. Ya kalau memang karunianya ada di pujian dan penyembahan enggak masalah. Tapi kan setidak-tidaknya kita bisa khotbah juga. Ya kan? Walaupun khotbah kita itu tidak semahir. Ya kan? Bagaimana gitu, ya kan? Nah, itulah. Nah, jadi istilahnya ilmu berkhotbah sudah dapat belum kalian? Sudah dapat. Nah, ya. Nah, kalau apa namanya, Vika kan memang masuknya awal. Dia kan belum. Oh, belum. Ya. Yalah. Kembali lagi. Oke. Sudah, ya. Nah, ya. Jadi kalau saya nggak berhak untuk ngajar karena saya bukan bagian saya itu. Bagian saya itu misi. Itu. Nah. Dan saya kalau untuk mengajar ilmu berkhotbah saya kurang. Saya kurang kalau untuk ngajar ilmu berkhotbah saya, karena yang saya gumulin itu memang misi. Misi yang saya gumulin ya, itu. Tapi kalau untuk berkhotbah memang saya berkhotbah di mana-mana itu. Nah. Ayo. Kita kembali lagi ya. Tunggulah, selesaikan ini dulu. Yang keempat, yang kelima. Yang kelima, melakukan tugas pendelegasian, menunjukkan loyalitas dan kesetiaan. Nah, tahu nggak loyalitas? Loyalitas dan tadi dikatakan dan kesetiaan.
dan kesetiaan. Nah, loyalitas itu artinya itu kita itu suka apa namanya? Kalau kita di tempat pekerjaan, kita tuh ringan tangan. Kalau kita di tempat, nah, kalau kita di tempat sosial, kita siap untuk mengeluarkan apa yang kita miliki. Jadi loyalitas itu tergantung dari situasi. Jadi kita bisa ngikuti gitu. Nah, pada saat mereka di gereja, khususnya acara Natal gitu ya, mau Natal itu kan ada yang dekor, ada yang apa. Nah, kita datang walaupun kita bukan di bagian dekor, di bagian yang lain, tapi kita sudah selesai, ya kita ringan tangan, bantu juga lah dekor. Nah, itu pokoknya loyalitas itu seperti itu, ya. Gimana saat sosial, misalnya kita mau pergi ibadah ke panti jompo. Nah, di panti jompo itu dibutuhkan apa? Biasanya kalau mau ibadah ke panti jompo itu bawa pakaian yang layak dipakai, terus sembako dan sebagainya. Nah, di situ apa yang kita miliki? Kita kasih. Itulah namanya loyalitas ya. Jadi lihat situasi yang ada. Itu yang kelima. Jadi pendelegasian itu berbicara mengenai 5 hal ini. Ya, 5 hal ini harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 catat, Yesus menekankan tentang prinsip kesetiaan. Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10, Yesus menekankan tentang prinsip kesetiaan. Nah, kesetiaan, berbicara tentang kesetiaan ini kembali lagi apa yang sudah saya katakan. Setia dalam perkara yang kecil akan diberikan kepercayaan yang besar. Oke, sampai di sini. Mau istirahat. Cepat ya. Kita akan melihat prinsip pendelegasian menurut Yitro. Tahu Yitro? Siapa itu? Nggak ada yang tahu Yitro? Pernah dengar? Gimana pelajaran PL ini? Pelajaran PL-nya kok dilupakan? Yitro itu adalah mertuanya Musa. Yitro itu mertuanya Musa. Nah, kita melihat peristiwa tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di dalam perjalanan Musa ini sebagai pemimpin. Nah, karena dia sebagai pemimpin, kalau bangsa Israel ada masalah, kok itu ngapain main-main? Serius lah. Sudah, kembali lagi. Nah, jadi saya ulangi. Karena Musa itu sebagai pemimpin bangsa Israel, jadi Musa itu harus menangani persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada di bangsa-bangsa Israel. Ya kan? Nah, waktu Yitro mertuanya itu datang berkunjung
berkunjung, si Yitro ini dia melihat, betapa beratnya tugas dari si Musa. Dari pagi hampir sampai malam ngurusin masalahnya, persoalannya bangsa Israel. Ya kan? Masalahnya si A dilaporkan ini. Sudah. Masalah si B lagi sampai berapa orang. Ya kan? Jadi melihat begitu si Yitro, dia katakan kepada Musa, kalau kamu tiap hari begini, kelelahan, kecapean dan masalah bangsa Israel itu akan tertunda. Karena hanya bisa ditangani misalnya orang yang mau menggadap itu misalnya 20 orang. Nah, karena satu orang yang maju diselesaikan itu bisa sampai ada yang kalau masalahnya cuma sepele ya misalnya 15 menit, ada yang setengah jam, ada yang apa. Nah, gitu ya. Sehingga Yitro mengasih saran, tidak bisa kamu semuanya yang mengambil alih atau menangani. Lebih bagus kamu cari orang, angkat pemimpin. Artinya lakukanlah pendelegasian. Kasih tanggung jawab mereka yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin itu tidak gampang. Menjadi pemimpin apalagi menjadi seorang hamba Tuhan. Yang dimaksud Yitro itu orang yang bagaimana? Coba kita buka di dalam Keluaran. Keluaran, baca sama-sama ya kalau ini ya. Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran 18, lihat di papan tulis ya. Ayat yang ke-21. Jadi kalian gak tanya-tanya, sudah lihat di papan tulis. Keluaran pasal 18 ayatnya ke-21. Sudah semua? Baca 1, 2, 3. Di samping itu terjadilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan patut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci pada pengajaran Musa. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sampai di sini. Jadi saran dari Yitro, dia katakan mencari orang yang akan dijadikan pemimpin-pemimpin. Ya, orang itu yang pertama kali adalah orang-orang yang cakap. Artinya orang-orang yang pintar dan juga berhikmat itu. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Takut akan Allah. Yang ketiga, orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, kalau dapat dipercaya berarti benar-benar bertanggung jawab itu ya. Nah, dan juga apa? Benci kepada pengejaran suap. Nah, ini. Jadi harus benar-benar mengadili dengan secara jujur, secara adil. Yang salah ya kita katakan salah, yang benar kita katakan benar, itu ya. Jadi jangan mau kalau disuap. Jadi hamba Tuhan harus tegas ya. Jangan istilahnya gini. Misalnya nanti kalau jadi pendeta ya. Berkatilah anakku ini. Padahal anaknya sudah hamil di luar nikah. Itu nggak bisa diberkati. Nggak bisa diberkati itu. Itu risiko mereka. Harus hanya kita doakan saja.
tidak bisa diteguhkan di gereja. Ya kita doakan saja. Mau maksa di gereja nggak bisa. Itu. Jadi kita kalau mereka merasa malu, nah nanti orang lihat masa nggak di gereja, malulah saya gini, itu risikonya sudah. Gitu ya. Jadi tolonglah ini saya kasih ini. Harus jangan seperti akan. Ingat ya. Akan waktu itu melihat apa barang-barang yang mewah, bodoh. Dia sudah lupa tugasnya untuk berperang, ya kan? Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga harus tegas bertanggung jawab atas Tuhan, ya. Itu ya contohnya itu. Nah, oke. Nah, selain itu juga dikatakan di sini tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Ada pemimpin 1000, ya kan? Pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Nah ini, jadi ingat kemampuan seseorang itu sekali lagi berbeda-beda. Sekali lagi saya katakan, nanti di dalam pelayanan walaupun jemaatnya 30, mereka jemaat sudah 100, tidak perlu apa? Malu dan minder. Jalankan saja. Itu sudah karunia kita. Tuhan tahu kemampuan kita, keterbatasan kita. Kita terima, ya kan? Nah, yang penting di hadapan Tuhan kita melayani dengan tulus. Di hadapan Tuhan yang penting kita melayani bertanggung jawab. Ya kan? Percuma kalau ribuan jemaat tapi ribuan orang itu nggak ada pertobatan, ya kan? Jemaat kecil, jemaat 30 orang, tapi semuanya melakukan firman Tuhan, imannya bertumbuh. Lebih baik yang mana? Nah, itu, ya. Jangan terus kalian nanti berdebat. Oh jemaatku segini tapi imannya begini bertumbuh loh. Kalian belum tentu itu 1000 orang ini. Nah itu jangan. Di hadapan Tuhan berdosa itu. Ya, jadi biasa-biasa aja. Nah, ketemu mereka ya sudah sapa. Kalau sapa dengan baik kita cerita-cerita. Apalagi satu angkatan. Satu kamar pernah tidur. Tapi kalau dia sudah sombong-sombong ya sudah tinggalkan saja. Kebaskan debunya. Udah. Kalau dia sombong-sombong nggak mau, ya kan? Kita sudah sapa, kita sudah mau ini, tapi dia karena merasa aku hamba Tuhan besar, aku hamba Tuhan. Nggak ada. Sebetulnya di hadapan Tuhan itu tidak ada istilah hamba Tuhan besar, nggak ada. Walaupun jemaat mereka ribuan apa, itu bukan jemaat dia, jemaat Tuhan. Itu. Jadi tidak ada istilah sebenarnya. Itu yang membuat istilah itu manusia. Di Alkitab tidak ada. Tuhan pun tidak menyebutkan hamba Tuhan besar ini. Oh Philip Mantofa hamba Tuhan besar. Gilbert hamba Tuhan besar. Enggak ada. Itu manusianya. Manusianya. Di hadapan Tuhan itu sama. Iya. Kalau saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau dibilang pendeta. Nggak ada hamba Tuhan. Udah ya. Jadi istilahnya ini. Kembali lagi seperti yang Tuhan kasih perumpamaan talenta kan. Ada yang talenta 5. Yang dapat talenta 5 itu ya itulah pemimpin 1000 orang. Itulah. Ya, yang 100 itu adalah dapat 2 talenta. Ya, yang 10 1 talenta. Itu. Yang penting adalah apa? Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita melayani dengan tulus, itulah ya. Jadi nggak perlu nanti di tempat pelayanan minder-minder, ya malu-malu, itu dijauhkan daripada Tuhan, ya. Dan yang dikasih talenta 5 jangan sombong-sombong, ya. Ya, jangan istilahnya apa? Kalau waktu
waktu di asrama sama-sama tidur, sama-sama apa aja kompak. Begitu di tempat pelayanan dia merasa, wah aku jemaatku banyak, jemaat kok sedikit, terus nggak kompak lagi, sombong-sombong, kebaskan aja debunya. Udah, nggak perlu lagi sudah berkawan. Jangan berkawan lagi kan Bu. Ya, oke, ayo kita kembali. Saya mengharapkan nggak ada ya di tempat ini ya. Oke. Amin. Kalau ada Bu, Kalau ada bertobat. tobat dulu. Kalau ada bertobat itu. Ya Bu. Hmm. Tobat yang kalau ada di sini. Oke. Kita jadi ingat bahwa prinsip pendelegasian dari Jitro itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu harus menerima apa adanya yang dari Tuhan. Karena Tuhan mengetahui keadaan kita, ya, itu. Dan kita masuk bentuk-bentuk pendelegasian. Kita masuk bentuk-bentuk pendelegasian. Bentuk-bentuk pendelegasian atau macam-macam pendelegasian. Kita lihat. Yang pertama, bentuk pendelegasian pengarahan. Pengarahan. Pendelegasian pengarahan ini contohnya itu adalah seperti Yesus. Waktu Yesus dia mau mengutus murid-muridnya, dia apa? Kasih saran, pengarahan. Bahwa kamu melayani Tuhan itu dikatakan di dalam Lukas itu, Injil Lukas, ingat? Ingat Injil Lukas pasal yang ke-10 dikatakan bahwa tidak boleh memakai apa? Dua jubah, tidak perlu membawa bekal dan sebagainya itu. Itulah pengarahan. Nah, pengarahan, pendelegasian itu memerlukan pengarahan. Nah, ya, diarahkan dulu. Nah, ingat juga pengarahan Yesus mengingatkan kembali kepada Petrus, ya kan, dengan cara apa? Bertanya, apakah kamu mengasihi aku sampai berapa kali? 3 kali. Itu termasuk pengarahan. Pengarahan dalam hal bertanya untuk memulihkan kembali Petrus supaya dia tidak kembali menjadi penjala ikan, tetapi tetap memegang satu tanggung jawab menjadi penjala manusia. Itu ya. Nah, ini pengarahannya. Yang kedua kita akan melihat pembimbingan. Pembimbingan ini ingat waktu Yesus membimbing murid-muridnya. Ketika murid-muridnya itu tidak suka kepada anak-anak. Ingat di dalam Matius itu, ya kan? Waktu itu kan melihat bahwa anak-anak itu, kalau kita memaklumi anak-anak itu kan suka bising-bising, ya kan? Suka ribut-ribut, suka apa kan? Nah, di situ Tuhan menegur bahwa malah Tuhan katakan apa? Hal kerajaan surga itu seperti anak kecil. Nah, di situ. Nah, ini dibimbing, jangan engkau memarahi anak-anak. Nah, itu bimbingan dari Tuhan. Terus selain itu juga waktu Tuhan mau kasih makan 5.000 orang dan
4.000 orang. Murid-murid waktu itu dia bilang apa? Waktu Yesus katakan kamu harus memberi mereka makan. Tuhan, Yesus, bagaimana orang sebanyak ini? Jauh lagi dari warung. Nah, di warung pun juga nggak mungkin ada jual sampai roti sebanyak 5.000 orang. Yang makan di situ dituliskan 5.000 orang hanya laki-laki saja. Belum istrinya, belum anaknya dan sebagainya. Berarti itu lebih kan? Nah, ya. Jadi akhirnya apa? Tuhan katakan kamu harus memberi mereka makan. Nah, akhirnya murid-murid juga ikut, ya kan? Tidak mengeraskan hatinya. Dia tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Itu. Inilah bimbingan dari Tuhan. Nah, selain itu juga ingat Thomas. Waktu dia nggak percaya bahwa Yesus bangkitkan, Yesus datang. Yesus nggak marah. Yesus nggak marah, nggak apa namanya dengan Thomas. Thomas, kok masa nggak tahu? Aku ini Tuhan loh, berkuasa dan nggak marah gitu. Tapi dikatakan apa? Thomas, lihatlah tanganku berlubang, masukkanlah jarimu ke lubang telapak. Nah, akhirnya apa? Itulah cara bimbingan. Nah, begitu juga kita nanti kalau jadi gembala atau jadi penginjil, kita harus bisa apa? Melakukan pendelegasian dengan cara pengarahan. Nah, dengan membimbing mereka. Dan yang ketiga, kita akan melihat yang ketiga adalah pendelegasian secara utuh. Maksudnya apa secara utuh ini? Memberikan seluruh tanggung jawab. Kita harus rela bahwa jemaat kita yang sudah kita didik untuk menjadi murid, yang sudah kita angkat untuk jadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi WL, menjadi apa, itu beri kesempatan. Beri kesempatan. Misalnya, mereka bisa berkhotbah. Kasih mereka untuk berkhotbah. Jangan apa? Kebanyakan kalau kita sudah jadi pendeta, jadi pemimpin, kadangkala kita takut. Takut apa? Disaingi. Takut disaingi. Wah, kadangkala apa? Kita pemimpin itu sama anak buah, kalau pemimpinnya itu talenta khotbah kurang, yang muda ini dikasih Tuhan talenta khotbah, khotbahnya menyala-nyala, khotbahnya berapi-api, lebih bagus, dan lulusannya adalah misalnya lulusan sarjana teologi atau master teologi. Nah, si pendeta ini sudah tua, sudah nggak ada gelar sarjana teologi, hanya misalnya gelar seperti sekolah Alkitab biasa. Jangan ini. Jangan apa? Takut disaingi. Kasih kebebasan. Kasih tanggung jawab ya. Artinya apa? Beri kebebasan dan tanggung jawab. Nah, untuk memberi kebebasan ini kita juga harus awasi. Kebebasan yang mana? Kebebasan yang terarah. Dan kita juga harus tahu, ya. Kita juga harus tahu sebagai bawahan. Apalagi kalau saudara masih praktek di bawah gembala, saudara harus tahu. Kalau diberikan tanggung jawab untuk berkhotbah, tanggung jawab untuk apa-apa, ya lakukan dengan kebebasan saudara. Artinya apa? Tidak perlulah kita ngikuti cara-cara dari apa. Kalau kita
misalnya, wah saya suka cara pimpin pujiannya misalnya si Frankie Sihombing. Terus ikut gaya Frankie Sihombing apa nggak perlu. Nanti malah apa? Aneh. Orang yang lihat itu aneh. Jadilah diri saudara sendiri. Dan jangan juga ikut-ikutan seperti Gilbert. Gilbert kan dikit-dikit apa? Haleluya, haleluya. Terus kita ikut-ikutan dikit-dikit khotbah. Haleluya, haleluya. Itu jangan ikut-ikutan. Ya, jadi sewajarnya aja kita. Kalau niru dikit-dikit boleh. Nggak boleh juga. Kita pernah diajarkan bilang kalau untuk kita niru sih boleh. Tapi Nirunya itu niru apa? Bukan niru gayanya, bukan niru sifatnya, bukan niru apanya. Kita ambil pengetahuannya. Itu tidak apa-apa. Pengetahuannya yang kita ambil. Bukan cara gayanya, cara apanya itu bukan. kalau niru gayanya kok nggak boleh. Nah, itu nggak wajar kita. Itu Tapi kalau kita niru kayak yang Benny Hinn kan tuh, Benny Hinn kan dia kan punya bisa kan kalau dia melemparkan bajunya gitu, dia orang mah. ya, sekarang gini. Tunggu. Sekarang gini. Kamu yakin tidak bahwa Tuhan yang suruh itu? Nggak bisa kita ikut-ikutan. Kita mau lemparkan jas kita apa? Nggak bisa. Kalau Tuhan suruh baru silakan. Tapi Pastor Philip bisa. Lah, iya. Billy Graham memang bisa. Sekarang kamu mau ikut-ikutan. Kalau Tuhan nggak suruh itu nggak bisa. Apa mau biar dia Nggak bisa. Terus terang. mau biarkan dia boleh mabuk. Terus terang aja. Nanti malah kacau, memalukan. Kita jangan ikut-ikutan pendeta-pendeta yang besar. Ya istilahnya mereka Benny Hinn terus apa lagi mau ikut-ikutan Mongol. Mongol kalau khotbah suka melawak-lawak. Kita mau ikut-ikutan. Saya terus terang nggak suka pendeta yang suka melawak. Kalau melawak itu jangan berkhotbah. Khotbah itu harus kita sampaikan firman Tuhan. Kalau mau lawak silakan di panggung itu. Bukan orang pakai tinju. Kalau kita tinju orang Istilahnya begitu. Harus seperti diri sendiri. Diri sendiri, jangan ikut gaya mereka. Oh iya Bu, ada satu itu pendeta muda itu suka gombal. Di balik khotbahnya itu tapi ada gombalnya. Oh itu Bu, Mikael apa nggak tahu. Terus terang ya, kalau saya, ini gini. Kalau saya ya terus terang, saya nggak mau ngikutin pendeta-pendeta yang, ya tunggu. Kalau saya terus terang saya nggak mau ngikutin pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Terus terang aja. Pendeta yang ada di Indonesia bukan tidak dipakai Tuhan, mereka dipakai Tuhan. Tapi khotbah-khotbahnya itu tidak kurang berbobot. Terus terang. Bu, dia kan bertanya gini, kalau kalian punya pacar yang merokok, putuskan katanya. Nah ini putuskan, kan serius terus hidupnya. Kesehatannya aja nggak dijaga, apalagi Tuhannya terus dia senyum. Iya, iyalah betul itu. Nah, terus terang aja, saya tidak mau mengikuti gaya-gaya mereka. Karena apalagi pendeta yang suka apa? Mimbar dibuat suka ketawa lawak-lawak itu enggak. Kalau mau melawak itu di panggung. Jangan di mimbar. Mimbar itu untuk apa? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus terang saya orangnya serius. Ngajar pun saya serius. Saya nggak pernah kan pakai lawak-lawak segala enggak. Paling untuk supaya kalian nggak jenuh. Saya aja apa? Ayolah bangkit berdiri nyanyi. Itu. Tanya si Yuni. Saya khotbah kemarin tuh serius kan? Khotbah saya serius. Nggak pernah saya khotbah pakai lawak-lawak. Lawak enggak saya. Kalau mau melawak, mau apa? Di panggung. Itu. Iya. Sekarang itu gini, tergantung dari kita. Kalau kita ada urapan Tuhan, walaupun khotbah yang disampaikan, ngantuk apa tidak? Saya lihat waktu saya di mimbar saya kemarin khotbah, nggak ada yang ngantuk. Makanya apa? Suara kita harus lantang. Saya bikin suara saya lantang supaya jemaat itu tidak ada yang ngantuk. Setiap kali saya khotbah saya perhatikan itu, nggak ada yang ngantuk.
Nah, iya, enggak lah, taklah jantungan. Nah, taklah. Mereka kan namanya ini. Jadi jangan ikut-ikutan. Sekali lagi saya katakan jangan ikut-ikutan. Kecuali Tuhan yang nyuruh ya Pika ya. Kalau kamu khotbah Tuhan yang nyuruh, Pika lemparkan itu. Nah, lemparkan. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, jangan sekali-kali saya mau ikut gayanya si Benny Hinn mau lempar ini, saya mau ikut gayanya siapa, jangan. Saya nggak mau ikut-ikutan gayanya pendeta-pendeta, nggak mau saya mau tampil apa adanya kepribadian saya itu. Kalau saya mau ikut-ikutan seperti Gilbert, haleluya, haleluya, itu seperti aneh kan? Coba kalau saya ngomong haleluya, haleluya, aneh kan? Nah, justru itu. Kalau gayanya Gilbert memang haleluya, haleluya, itu adalah memang gaya pribadi dia, silakan. Tapi kita nggak bisa mau ikut-ikutan. Mau ikut-ikutan seperti Mongol, lawak-lawak. Saya kalau kenal Mongol saya bilang, Mongol, kok khotbah terlalu banyak lawaknya. Kalau kau mau lawak itu di panggung, jangan di ini. Nah, memang kau latar belakangnya artis, tapi tinggalkan itu artismu. Kalau bertobat. Kalau saya kenal Mongol saya bilang begitu saya orangnya to the point. Ya. Saya orangnya nggak sungkan-sungkan kalau untuk kebenaran. Kalau untuk kebenaran saya nggak sungkan-sungkan saya. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan ya, jangan ikut-ikutan. Kalau Tuhan yang suruh silakan. Kalau contohnya ini si Elisa kan, Elisa waktu begitu dia melihat menyaksikan Elia itu tuannya itu diangkat, kan jubahnya ini ditanggalkan, dia pungutkan jubahnya. Begitu dia dia pukul kan, di manakah Allah Elia kan? Nah, itu karena apa? Karena dia percaya bahwa itu jubah bukan sembarang jubah orang punya. Itu adalah jubah orang yang diurapi oleh Allah. Makanya dia praktekkan, dia lakukan. Nah, itu. Tapi kalau kita mau ikut-ikutan, nggak akan. Kalau kecuali Tuhan yang nyuruh, silakan. Itu ya. Oke. Nah, jadi pendelegasian yang ketiga, ini kedua, secara utuh. Jadi berbicara tentang kepribadian kita, pelaksanaan kita di dalam melayani Tuhan, di dalam kita memimpin nanti sebagai gembala atau sebagai penginjil. Nah, itu. Jadi tunjukkanlah keutuhan pribadi saudara yang Tuhan sudah cetak seperti gini. Tuhan cetak Desi seperti gitu, ya udah gitu Desi ya. Yuni juga ya. Nah, Yuni gayanya slow ya, memang Tuhan sudah cetak untuk slow. Nah itu. Ya, tahu slow? Tenang. Sandal ya, sandal selalu. Ya sudah. Nah, oke ya. Jadi seutuhnya ya, ingat, kepribadian yang Tuhan berikan kepada saudara itu sempurna adanya. Jadi makanya itu jangan mau ikutin mereka. Seperti contohnya Frankie Sihombing ya, dia memang dipakai Tuhan. Ini bukan mengkritik dan bukan menjelekan, tidak. Ini sebagai contoh yang saya berikan ya. Contohnya seperti Frankie Sihombing. Pertama kali dia nyanyi, dia bagus. Memang Tuhan urapi. Tuhan pakai talenta dia dan karunia dia di pujian dan penyembahan.
bagus. Begitu dia sudah terkenal, dia aneh-aneh. Pakai anting satu lah di sini. Sempat itu Frankie saya ngomong. Katanya dengan alasan apa? Pelayanan saya anak muda. Saya mau deketin anak-anak muda. Nggak perlu. Di Alkitab itu apa? Kita mau kembali lagi seperti ini. Yang belum lahir baru. Ya kan? Mereka yang anak-anak muda yang belum lahir baru itu kan suka pakai anting satu kan? Nah, kenapa dia mesti harus kayak gitu? Dengan cara kita mau deketin anak muda itu oke, boleh cara apapun, tapi jangan cara keduniawian. Itu cara keduniawian. Terus yang kedua lagi apa? Dia bertato. Pada waktu dia bertobat dia bersih. Kenapa dia harus tato? Dia nggak ngerti firman Tuhan di imamat. Imamat katakan apa? Di imamat itu. Nah, itu. Kecuali kalau memang kita sudah bertato belum mengenal Tuhan, itu nggak masalah. Tapi ingat jangan ditambah lagi tatonya. Nah, kalau ditambah lagi bertobat itu. Ya. Akhirnya apa? Si Frankie Sihombing menyesalkan dia. Nah, itu. Sudah betul-betul dia bagus, ngapain dia pakai tindek lagi. Pakai tato lagi. Mau kembali ke hidup yang lama. Saya pun juga bergaul dengan anak-anak muda. Ya saya nggak tahu itu urusan dia dengan Tuhan lah. Itu jangan tanya saya itu. Kurang tahu saya. Itulah. Yang ini lagu yang tadi baru kita nyanyikan itu. Seperti rusa yang haus. Itu kan pertama kali itu Frankie Sihombing itu yang nyanyi. Iya. Itu. Iyalah. Ya iyalah. Namanya aja Frankie. Nah, sudah ya. Jadi ingat ya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kalian-kalian yang tubuhnya bersih, nggak ada tato. Tapi yang sudah ada tato jangan kecewa, tidak masalah, ya. Tuhan melihat hatimu dan kau bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai kau dengan luar biasa, oke? Oke? Nah, itu sudah. Kita kembali ke sini. Kita masuk di dalam tugas-tugas patut didelegasikan. Catat ya, ini sudah dicatat kan semua? Tugas-tugas yang patut itu tahu kan artinya apa? Layak. Didelegasikan. Nah, kita akan lihat. Biasanya patut ini bahasa Malaysia. Tak, bukan tidak. Tak. Pakai mic lah kalau tanya. Pakai mic. Nah, kalau saya itu soal panggilan itu nggak masalah ya. Saya di daerah Bangka, di daerah tempat orang Chinese, saya nggak dipanggil tante, nggak dipanggil ibu. Saya dipanggil menurut bahasa mereka, bahasa Cina, pendeta. Dengan bahasa Cina saya. Ya mereka kan menghormati istilahnya.
menghormati mereka. Iya, kalau di GBDI istilahnya walaupun kita masih muda, kalau kita pendeta tetap dipanggil tante. Orang tua-tua pun juga iya, panggil tante. Iya. Iya, istilahnya mereka itu menghargai hamba Tuhan. Jadi istilahnya gini ya. Ayo, dengar. Jadi istilahnya panggilan dari gembala atau pendeta itu tergantung dari penyesuaian tempat. Kalau saya di Medan, saya dipanggil Bu. Ya. Kalau saya di daerah Riau, itu saya dipanggil tante. Oh, kalau di NTT panggilannya mama. Mama, ya kalau perempuan, mama pendeta. Ya. Waktu saya di NTT di Pulau Alor, saya dipanggil mama pendeta. Ya, itu. Dan kalau laki-laki dipanggil papa pendeta, gitu. Iya, tergantung dari ini tempatnya. Nggak ada mami, mama. Oke. Kita kembali ya ke tugas-tugas yang patut didelegasikan. Jadi kita sebagai pemimpin, kita harus ada batasnya juga memberikan tugas kepada bawahan kita. Ya kan? Kita memberikan tugas kepada bawahan kita sesuai dengan karunia dan talenta. Itu yang pertama. Yang kedua juga sesuai dengan kemampuannya, ya kan? Dan juga sesuai dengan situasi yang ada. Itu. Misalnya situasinya saat ini. Kalian saat ini sebagai siswa-siswi di sini. Berarti situasinya kalian itu masih untuk berkhotbah di hari Minggu umum itu masih belum bisa. Jadi makanya dikasih tanggung jawab di sekolah minggu dulu. Ini contohnya. Nah selain sekolah minggu nanti meningkat di Komuda. Nah nanti kalau kita dilihat nanti khotbah di Komuda memang sudah bisa meningkat lagi di wanita. Nah biasanya begitu, meningkat terus gitu. Ya? Iya, yang penting sudah mampu. Biasanya kalau wanita jarang. Kalau bapak-bapak itu ya bapak-bapak itu biasanya. Kalau bapak-bapaknya nggak ada yang mimpin, ya terpaksalah kita yang mimpin. Gitu. Yuk, kita akan melihat. Janganlah seperti Betty. Kamu mau ikut seperti Betty? Ayo kembali lagi di sini. Jadi kalau kita, ayo jangan main-main. Ayo, kita lihat ya. Tugas-tugas yang patut didelegasikan ini kita melihat lagi contoh kisah tentang Musa dan Yitro. Ya, kita melihat kisah tentang Musa dan Yitro memberikan contoh tentang tugas-tugas yang harus didelegasikan. Ya. Dan yang tetap harus dipegangnya sebagai tanggung jawabnya. Itu. Musa memberikan tugas-tugas rutin kepada para pemimpin kelompok. Ya kan? Tadi kan ada kelompok 1000, kelompok 100 dan sebagainya kan. Sementara dia memegang yang lebih strategi yaitu dalam hal menjadi perantara antara Israel dan Allah. Nah ini ya.
Jadi tugas-tugas yang kita berikan kepada murid-murid kita atau kepada pelayan-pelayan kita itu harus kita bisa lihat kemampuannya itu sampai di mana, ya kan? Dia bisa nggak menguasai anak-anak, dia bisa nggak menguasai di kaum muda. Nah itu harus perlu diperhatikan. Jadi kita nggak asal kasih tugas. Yang pertama lihat talenta dan karunianya. Itu yang pertama harus tuh. Yang kedua situasinya cocok enggak ditempatkan di situ. Nah itu yang harus dilihat. Jadi bukan hanya asal main tunjuk, ya kan? Nah itu bukan itu ya. Jadi mengerti ya? Apa? Harun itu siapanya Musa? Kakaknya, abangnya. Punya ibu, Pak. Ya sudah benar kok dijawabnya betul kok. Mau apa lagi? Udah kamu jangan buka-buka Alkitab. Serius ke sini. Ayo. Yalah, pokoknya kamu ingat ya. Ya. Harun, abang Musa. Nah. Maryam ini kakak Musa. Ya. Nah, terus habis gitu satu lagi Yitro mertua. Tunggu. Terus ini siapa? Istrinya tahu nggak siapa? Lupa, Sifora. Sifora. Ya. Nah. Gimana? Calon-calon guru sekolah minggu kok nggak hafal ini? Nah, catatlah. Itu beda lagi itu. Eliezer itu anak-anak Harun itu. Ezra itu nabi. Sudah kamu jangan tanya yang aneh-aneh. Nah, tanyanya itu fokus di pelajaran kita. Udah, stop sampai di sini. Udah, saya kasih ini. Karena Musa ini masih termasuk ada kaitannya pelajaran ini. Yang lain-lain jangan tanya. Yang lain-lain jangan tanya. Sudah. Kalau Musa saya jawab karena masih ada kaitan pelajaran ini. Nah. Sudah jangan kemana-mana. Serius. Sibora. Set. Ya, sudah. Dah, Jesse. Serius Jesse, jangan tanya yang aneh-aneh lagi. Ya. 11.15. Tadi kita kan mulai jam 9.15. Nah, kan 2 jam kita. Ya, 11.15. Oke, kita akan melihat prinsip pembagian tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dilakukan Musa dengan baik. Kita melihat, tunggu mana penghapus.
prinsip-prinsip umum dalam melakukan pendelegasian. Pendelegasian tugas. Yang pertama, sudah? Tugas-tugas rutin. Yang pertama, tugas-tugas rutin. Nah, kita ajarkan kepada jemaat atau pelayan-pelayan Tuhan yang sudah setiap minggu itu biasa melayani Tuhan. Misalnya, contohnya, tugas rutin yang dilakukan oleh tim musik. Tim musik itu adalah tim musik, singer, dan WL. Itu termasuk tim musik, gitu ya. Nah, di situ tugas rutin yang biasanya dilakukan itu apa? Yang pertama apa? Latihan, ya kan? Itu harus kita ajarkan kedisiplinan di dalam latihan. Itu. Misalnya kalau mereka enggak bisa latihan, kita harus tegas. Kalau nggak bisa latihan, ganti orang. Gitu. Jadi melayani Tuhan itu harus ada persiapan. Melayani Tuhan itu bukan asal-asalan, bukan asal tampil. Yang penting suaraku bagus, yang penting aku tahu masuknya musik, nada, bukan itu. Harus ada persiapan. Nah, biasanya kita harus tekankan sebelum latihan itu yang dilakukan itu apa? Disiapkan dulu kan musiknya kan, ya kan? Musiknya tuh disiapkan dulu, misalnya gitarnya, suaranya sudah fals itu dan sebagainya itu kan dicocokkan dan semua itu dipersiapkan. Nah, terus habis itu ini berbicara tentang latihan ya, latihan dulu, belum masuk di dalam hari minggunya melayani belum. Nah, selain itu sudah siap semuanya, kita latihan itu harus didahului dengan apa? Doa. Itu. Didahului dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Itu yang harus ditekankan. Tugas rutin ini. Begitu juga masuk di dalam hari Minggu pelayanan, datang itu sebelum ibadah. Karena apa? Kita juga apa? Membereskan lagi kan? Mau ibadah kan dibereskan lagi musik-musiknya. Nah, itu. Setengah jam sebelum ibadah itu harus ada pemain musik. Nah, dan selain itu apalagi doa lagi, ya kan? Dan selesai ibadah juga doa. Harus doa. Nah, selesai itu baru dibereskan musik-musik. Dibereskan yang rapi. Nah, ini. Itu namanya tugas rutin, tanggung jawab mereka bersama. Jangan singer sama WL, itu urusan musik kok. Udah, gak usah. Nah, itu namanya tim. Kalian itu tim kalian gak bisa dipisahkan. Jadi kompak-kompaklah. Itu. Ya, ini namanya tugas rutin. Tugas rutin di dalam pelayanan apa? Pelayanan praise and worship. Yang kedua, tugas rutin misalnya apa? Sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu harus benar-benar persiapan. Kalau mau cerita tentang Musa harus dikuasai. Misalnya mau cerita Musa yang mana? Cerita Musa itu kan banyak, ya kan? Misalnya cerita Musa tentang apa?
keluarnya bangsa Israel mau menyeberangi Laut Merah. Nah, itu. Misalnya cerita Musa lagi tentang apa? Waktu bangsa Israel tidak taat membuat lembu emas. Kan macam-macam ceritanya. Kalau itu benar-benar harus kita kuasai. Jangan asal-asalan. Dan juga disertai apa? Doa. Hari Sabtunya itu persiapan. Kalau nggak bisa 1 hari ya sebelum Sabtu. Kalian baca-bacalah Alkitab itulah apa. Kecuali kalian sudah menguasai dengan betul. Itu namanya tugas rutin. Jadi supaya apa? Nanti kalian jadi gembala, jemaat pun juga akan disiplin. Kalau pemimpinnya itu disiplin, jemaat pun akan ikut disiplin. Kalau pendetanya nggak disiplin, pendetanya asal-asalan. Misalnya mau ibadah jam 8 kurang 15 menit baru nyapu baru apa? Nah, jemaatnya pun apa? Mikir, saya datang jam 8 kurang 15 pendeta masih nyapu, pendeta belum mandi, belum apa. Nah, akhirnya apa? Kacau kan? Ibadah kita mau jam berapa? Nanti orang lain itu bingung lihat. Diumumkan jam 8 tapi mulainya jam 9. Nah, ya kan? Kacau kan? Jadi kalau ada orang mau datang ibadah nanti gimana? Nah, nggak bisa. Kita nggak bisa sistem di dalam melayani Tuhan, kita nggak bisa sistem bilang di Indonesia kok ini istilahnya jam karet, ya kan? Nggak bisa. Di dalam ibadah jam 8 harus jam 8, jam 9 harus jam 9, mau jam 10 ya jam 10 itu. Ya, setengah 10 ya setengah 10. Makanya itu tergantung dari gereja masing-masing. Itu. Makanya saya sudah waktu saya datang, kalau saya diundang pelayanan, saya nggak mau ditunggu. Saya yang mau nunggu. Apalagi kemarin saya lihat itu udah gerimis-gerimis. Saya takut hujan lebat. Jam 7 saya udah nyampe. Terus saya pikirkan, ya kenapa sudah gerimis-gerimis itu. Suasananya itu sudah mendung gitu. Nah, kalau hujan lebat kita nggak ada mobil. Kalau ada mobil nggak masalah. Nah, itu harus kita pikirkan. Apalagi kita diundang orang, kita bertanggung jawab. Nah, apalagi belum ganti lagi pakai sepatu dan sebagainya, ya kan? Kita bukan pakai mobil, kalau pakai mobil langsung rapi enak. Ini kita naik motor gimana pakai rok itu? Nah, mau duduk miring itu capek. Nah, jadi makanya kita harus sesuaikan. Ibadah jam 8. Makanya itu perkiraan saya jam 7 lewat saya sudah nyampe. Kalau jam 7 lewat saya persiapan ini jam 7:30 saya sudah standby gereja. Nah. Ya iyalah. Saya nggak mau. Saya khotbah nggak mau pakai celana. Saya pelayanan. Nah, kurang pas kalau saya bilang. Kecuali kita lihat ya, kalau khotbah di wanita itu nggak apa-apa pakai celana panjang. Di kaum muda celana panjang saya sering. Tapi saya kalau ibadah umum saya nggak mau. Saya ibadah umum saya nggak mau pakai celana panjang, saya nggak mau. Kecuali ibadah umumnya itu ibadah KKR di lapangan. Nah itu baru saya pakai celana panjang saya. Nah itu tergantung situasi lah saya lihat. Kalau saya gitu ya. Jadi makanya kita sebagai hamba Tuhan harus belajar disiplin ya. Makanya kalian itu saya ajarkan di tempat ini. Di tempat inilah kalian belajar untuk disiplin. Di tempat inilah kalian itu belajar tertib. Di tempat inilah kalian belajar semuanya. Supaya nanti di pelayanan kalian tidak menjadi pemimpin yang asal-asalan.
tetapi menjadi pemimpin yang disiplin, menjadi pemimpin yang benar-benar tertib. Nah, supaya apa? Jemaat pun juga ikut tertib. Kalau pemimpinnya tidak tertib, jemaat pun juga pelayan-pelayannya Tuhan nggak tertib. Contohnya, itu terbukti. Gembalanya pelit, jemaat pun juga akan pelit. Sampai di cabang-cabangnya pun juga akan pelit. Nah, itu ya. Jadi istilahnya makanya saya ajarkan. Saya bukan keras. Saya keras itu demi kalian supaya kalian itu berhasil, gitu. Nah, ketaatan itu yang penting. Kalau kalian taat di tempat ini, kalian akan berhasil. Bukan hanya di tempat ini, tapi ketaatan di tempat praktek pun juga kalian akan berhasil. Itu. Makanya baik-baiklah kalian di tempat ini. Walaupun istilahnya apa? Kebebasan kalian kok dikekang. Istilahnya kan kebebasan kalian kan dikekang kan? Istilahnya. Tapi demi kalian nanti menjadi seorang gembala yang profesional. Kalian akan menjadi penginjil-penginjil yang profesional. Ini. Itu yang saya mau. Itu yang saya ajarkan. Itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua. Kita akan melihat yang kedua. Ya kurang 5 menit. Sabar. Saya tahu aku. Yang kedua adalah keterampilan. Ya, keterampilan di dalam pelayanan. Keterampilan di dalam pelayanan. Maksudnya apa? Keterampilan. Berbicara tentang keterampilan itu juga ada kaitannya dengan kemampuan kita. Jadi kita sebagai hamba Tuhan itu kita itu harus serba bisa istilahnya. Yang dimaksud serba bisa di sini istilahnya contohnya kalau pertama kali merintis seperti tadi saya katakan. Belum ada pelayan Tuhan yang membantu kita, ya kan? Kalau berdua masih enak. Ya kan merintis berdua, satu kok pimpin pujian, yang satu main gitar, ya kan? Nanti minggu depan gantian, kalau bisa main gitar, kau main gitar, aku yang pimpin pujian, aku yang khotbah, nanti gantian itu masih enak. Kalau seperti saya waktu itu sendiri, semuanya saya. Jadi sebagai hamba Tuhan itu harus bisa segalanya. Oke? Itu. Jangan nanya, aku nggak bisa, aku maunya ini. Nggak bisa. Yang namanya jadi pendeta itu harus semuanya itu bisa. Segalanya. Gitu. Tunggu. Selesaikan ini. Yang ketiga, kita harus mengawasi. Mengawasi apa? Yang pertama itu adalah mengawasi diri kita sendiri. Koreksi diri kita sendiri. Setiap kali pelayanan yang kita lakukan itu selesai, semua sudah selesai, kita ingat apa kekurangan dari pelayanan saya. Nah, pasti ada kekurangannya kan? Apalagi kalau baru belajar merintis kan? Nah itu. Nah, dengan adanya kita mengawasi diri kita, melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, pelayanan kita itu akan bertambah baik. Nah istilahnya itu belajar terus kita, bukan stop. Oh saya sudah jadi gembala, gak perlu belajar, gak bisa, harus belajar. Oke ya, oke sampai di sini. Nanti besok kita teruskan.